Baik, malam hari ini sebenarnya pertemuan rutin sebagaimana setiap minggu ya. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang hari Minggu. Jadi di setiap waktu kosong Bapak Presiden kemudian memanggil para menteri. Memang malam ini lumayan lengkap karena Bapak Wakil Presiden juga berkenan hadir. Kemudian ada beberapa Menko dan beberapa menteri terkait. Pertama, beliau seperti biasa ya, mengupdate segala program yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi memang terus terang malam hari ini tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan kita, termasuk tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor, salah satunya. Itu DHE-nya udah diterbitin berarti ya, Mas? Sudah berlaku mulai bulan Maret. Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE. Kalau sejauh ini laporan dari Bapak yang terkait, menteri-menteri terkait, apakah itu pengusaha-pengusaha itu udah menaruh uangnya di sini, Mas, dengan aturan yang baru? Sudah, tetapi memang perlu juga terus kita pelajari ya, karena dari yang sudah kita terapkan hasilnya belum cukup menggembirakan itu. Makanya tadi salah satu pembahasan kita terutama di bidang ekonomi untuk malam hari ini. Ada kendala tersendiri kah, Mas, yang disampaikan tadi? Mengenai Dari DHL itu, maksudnya dari pengusaha-pengusaha itu apa masih atau ada segala celah macam yang memungkinkan disampaikan? mereka untuk membawa itu keluar? Ya, masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera untuk dipelajari kembali. Mas, ini Gitu. kan lagi ramai soal TKD. Apakah tadi Bapak Menkyu juga melaporkan soal TKD juga ke Bapak Presiden? Daerah yang dipotong. Transfer ke daerah? Kan Enggak, malam ini tidak membahas masalah TKD karena kan memang beberapa kali juga sudah disampaikan penjelasan dari Kementerian Keuangan. Kemudian juga beberapa hari yang lalu beberapa kepala daerah juga sudah diterima beraudiensi dengan Menteri Keuangan ya, saling berkoordinasi untuk diberikan penjelasan mengenai masalah TKD ini. Ini kehadirannya Mas Gibran, apakah ada ngomongin soal percepatan pembangunan Papua juga nggak sih, Mas? Yang kemarin juga baru dibentuk kan, ada obrolan itu juga nggak? Hanya sedikit. Jadi setelah itu diminta untuk kemarin tim komite eksekutif yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden untuk segera melakukan rapat koordinasi ya, supaya sesegera mungkin dapat melaksanakan pekerjaan untuk membantu Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Mas, terkait dengan WUS ini tadi dibahas juga nggak sih, Mas? Kan Apa? soal Menko kan juga bilang soal WUS itu kan menolak untuk bayar pakai APBN, Mas. Tadi apakah sempat dibahas juga apa enggak, Mas? Malam ini tidak sempat. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga bus kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita pengen sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya. Mas, terkait dengan pembangunan Ponpes menggunakan APBN itu gimana ya, Mas? Yang diarahkannya kan jadi APBN gitu untuk renovasi lagi ya, pembangunan lagi. Yang kemarin. Ya, pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah
perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Yang penting adalah pasca kejadian kemarin Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan, menginventarisir, terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama gitu. Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek ke lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya gitu, supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti itu.